hadiah terindah di hari Natal tahun ini dari KPK untuk Hasto Kristianto resmi ditetapkan menjadi tersangka. Perjalanan panjang kasus Harun Masiku sampai dengan hari ini belum kelihatan batang hidungnya. Yang kata KPK, keberadaan Harun Masiku dalam pantauan KPK, tapi belum bisa ditangkap. Ya, sebagai gantinya Hasto dulu katanya. Ini apa permainan? Apa ya supaya membuat orang penasaran atau apa ini? Jadi ketika orang terus-menerus mendesak Harun Masiku segera ditangkap, bahkan kemarin demo besar-besaran di depan gedung KPK yang sempat bakar-bakaran, ya bakar-bakaran lagi kan menjelang tahun baru. Enggak, bakar ban. Bakar-bakaran di depan gedung KPK. Hari ini tersiar kabar bahwa Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Serius, Gri? Ya, sekarang saatnya dalam status masih menunggu konferensi pers dari KPK. Namun berita ini menyebar luas di mana-mana, baik di media mainstream maupun di media sosial, bahwa Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap KPU. Kalau kemarin kita fokusnya hanya Hasto berperan ikut melarikan Harun Masiku, Hasto ikut membantu menyembunyikan Harun Masiku, atau diduga Hasto tahu keberadaan Harun Masiku, justru ini tiba-tiba hal yang sangat mengejutkan adalah Hasto sebagai tersangka penyuapan komisioner KPU. Tadinya orang tahu hanya Harun Masiku yang melakukan penyuapan ke komisioner KPU. Tapi kalau benar ini Hasto menjadi tersangka penyuapan komisioner KPU, berarti turut serta dan bersama-sama. Udah, nggak apa-apa. Harun Masiku nggak ketemu, nggak apa-apa. Mungkin nggak tahu masih hidup apa sudah meninggal, kita nggak pernah tahu itu. Yang penting, yang penting Hasto Kristianto menjadi tersangka. Kenapa? Ya karena dia tahu persis dan ikut berperan dalam kasus ini. Kalau dari seluruh cerita dan kronologis yang terjadi selama 5 tahun dulu. Ini merupakan hadiah Natal terindah buat Hasto Kristianto. Enggak. Tadinya aku mau sebutin ya bagian dari anggota keluarganya tapi nggak tega. Jangan. Ini hadiah terindah kado Natal buat Hasto Kristianto. Kalau kemarin Effendi Simbolon menyampaikan kado terindah buat Megawati, sejahat apa sih Presiden ke-7 Joko Widodo kepada PDIP? Itu pesan damai Natal dari Effendi Simbolon. Nah, sekarang hadiah Natal langsung dari KPK buat Hasto Kristianto. Yang tadinya hanya sebagai saksi, berkali-kali dipanggil. Hari ini Hasto sebagai tersangka kasus penyuapan komisioner KPU. Ini juga hadiah Natal lagu buat Hasto Kristianto. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Keren. Kenapa KPK ini nggak tahu hanya kebetulan atau memang dipasin pas Natal untuk hadiah Natal kepada Hasto atau apa? Rasanya kalau kebetulan kok enggak ya. Tapi kalau kemudian dipas-pasin dengan hadiah Natal untuk Hasto, kok pas gitu. Gri, lu ketawa terus Gri. Seneng lu ya, orang lain susah lu seneng. Kayak Hasto aja, orang lain susah, Hasto senang. Orang lain senang, Hasto susah. Jokowi senang, Hasto susah. Jokowi susah, Hasto senang. Ternyata
lu juga sama aja, Gri. Hasto susah, lu senang. Hasto senang, lu susah. Enggak lah, itu kan watak Sengkuni. Itu adalah karakter dan watak yang nggak baik. Gua mah enggak lah kayak gitu mah. Nah itu ketampaknya seneng banget, Hasto jadi tersangka. Bukan seneng banget. Kemudian kasus Harun Masiku kan menjadi titik terang. Dengan menjadi tersangka, nah siapa tahu Harun Masiku sukarela, kasihan ke Hasto, dia pulang sendiri. Kan kita nggak tahu. Pulangnya nggak ke rumah, langsung ke KPK. Loh, Harun, lu ngapain pulang sendiri ke sini? Enggak, gua mau besok Mas Hasto katanya. Loh, kok lu tahu? Ya kan, gua pegang handphone juga selama di pelarian. Gua tahu berita juga. Kalian ngejar kemana, gua juga tahu. Oh, gua posisinya lagi ada di Sumatera, lu ngejarnya ke Indonesia Timur. Ya nggak nyambung lah. Gua tahu, arah lu pada kemana, gua tahu. Nah, sekarang Mas Hasto tetapi jadi tersangka, ya gua iba lah. Gua sekarang pulang besok Mas Hasto lah. Terus habis itu gua lari lagi. Itu ilusi saya. Gila. Nah, ini sesuai dengan janji Megawati apa tidak? Kalau Hasto dipanggil KPK, Megawati akan datangi KPK. Kita coba tunggu ya. Kalau benar nanti Hasto udah dicokok sama KPK dan sudah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh KPK, memakai baju oranye, apakah Megawati datang ke KPK untuk membela Hasto atau tidak? Ya kalau tidak, ya berarti hanya moncong putihnya aja yang gedein moncong putihnya aja. Tapi kalau iya, ya berarti kalau dia bilang supremasi hukum, taat hukum, patuh kepada supremasi hukum, itu bohong belaka. Itu sama tuh, moncong juga loh, kok moncongnya salah terus, Gri. Ya iyalah, masa udah hukum mempunyai kekuatan tetap, misalnya udah jadi tersangka, misalnya ya, masih dibela-belain juga, udah gitu ngomongnya taat supremasi hukum, mana? Setaat supremasi hukum, delmu bodong. Kalau ngomong ya, ngomongnya apa, faktanya apa, ngomongnya apa, kenyataannya apa. Nggak pernah bener pada. Nah, setelah ini nanti diumumkan oleh KPK, kita nunggu komentar-komentarnya orang-orang PDIP. Pasti. Ingat-ingat nih ya, pasti. Politisasi. Pasti nih, politisasi. Ingat nih, pasti nih. Satu, yang kedua, kriminalisasi. Ya. Yang kedua, kriminalisasi. Yang kedua, kriminalisasi. Nih, ingat nih. Nanti akan dia hubung-hubungkan dengan mengingat Juni PDIP akan melakukan kongres. Ya, ini upaya-upaya penggembosan. Ingat nih, gua udah ajarin orang-orang PDIP untuk berkomentar dan berstatement seperti yang gua ajarin ini. Ya, ingat aja nanti ingat. Ingat itu. Politisasi, kriminalisasi, gatelisasi. Ingat aja itu. Pasti itu. Coba nanti kita lihat Megawati datang betul apa enggak ke KPK. Kalau datang betul ke KPK, kok KPK akan bilang ilusi saya. Aduh, makasih Ibu Mega sudah datang. Ada yang perlu saya bantu. Nggak usah bantu-bantu. Kamu ngapain? Hasto ditangkap. Oh, baik Bu. Ibu duduk silahkan. Ibu berkenan memberikan keterangan ya Bu. Sekalian kami periksa. Ini saya sudah pegang 2 alat bukti cukup loh Bu. Untuk menetapkan Ibu juga jadi tersangka. Ini ilusi gua. Jadi kebetulan ini Bu, kalau Ibu datang kemari tanpa dipanggil, aduh Ibu baik banget deh. Luar biasa kalau ini terjadi, sumpah. Itu ilusi saya. Iya Bu, karena Ibu ada tanda tangannya pada saat PAW surat ke KPU Bu, atas nama Harun Masiku. Ibu ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Tanda tangannya ketum sama sekjen. Iya. Oh ada ya? Ada Bu. Oh udah, aku pulang. Biar Hasto aja yang ngurusin.
Biar Hasto aja, biar Hasto. Tanda tangannya Hasto aja. Gua enggak. Itulah ketika orang sombong dan angkuh, seolah-olah hidup di atas langit, dan manusia lain itu kecil adanya di mata dia, akhirnya akan terjatuh juga. Kita cuma bisa ngeliat, bisa menunggu, dan hanya bisa menyaksikan. Rakyat kan nggak mampu apa-apa. Mungkin kasus Harun Masiku ini, mungkin era Jokowi juga sudah terang benderang, mungkin. Tapi karena Jokowi orang PDIP, dia waktu itu masih petugas partai, ketumnya Megawati, walaupun dia statusnya presiden, mau nggak mau harus patuh kepada ketua umum, kemudian Menkumhamnya Yasona Lawli, ya udah, sempurna sudah semuanya. Tapi jangan kemudian kalian merasa hebat dan bisa mengalahkan KPK serta kepolisian, kan seringkali Megawati dengan sombongnya kan ngomong, itu Kapolri itu nggak berani, itu saya telepon nggak mau ngangkat itu. Nanti KPK saya datengin. Ketika kesombongan kalian bisa lakukan, tapi ketika berganti rezim kekuasaan, kesombongan apalagi yang kalian banggakan? Mutiar. Apalagi komitmennya Pak Prabowo terhadap pemberantasan korupsi ini yang cukup luar biasa. Kamu masih bisa berharap apa ke KPK? Masih bisa ngangkangin KPK? Masih bisa mendikte kepolisian? Ayo silakan. Sekarang bukan petugas partai lagi presidennya. Mungkin kalau orang Jawa, Pak Jokowi masih ada rasa nggak enaknya terhadap ketum. Walaupun bagaimana kan tetap nggak enak. Tapi sebenarnya kemudian itu memang sudah menjadi list. Nah, list itulah kemudian dikasihkan ke Pak Prabowo hari ini. Nah, wah kalau gitu gua datangin Jokowi dong, Green. Iya, sebaiknya Megawati datangin ke Jokowi ke rumahnya Solo sana. Terus untuk apa? Ya nggak tahu, katanya lu mau datangin Jokowi. Datangin Jokowi. Wih, lu serahin data-data koruptor ya yang selama masa kamu menjabat belum tertangani ke Wowo ya? Hehehe. Iya, Bu. Hehehe. Kok gitu, Wi? Hehehe. Ya, habis kan waktu itu saya belum bisa memproses karena menyangkut ibu. Nah, terus sekarang? Ya udah, datanya dan nama-namanya saya sudah serahkan semuanya ke Pak Prabowo. Kalau gitu, ibu datengin Pak Prabowo aja. Itu ilusi gue. Biar yuk. Aduh, gue capek-capek ke Solo ketemu Jokowi. Aduh. Enggak jadi. Gue nggak jadi ketemu Jokowi. Haram ketemu Jokowi, haram. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, jalan atau tidaknya pemberantasan korupsi sepenuhnya ada di tangan Pak Prabowo selaku presiden hari ini, dan mudah-mudahan tidak lagi bisa dicampuri oleh siapapun. Tuntas semuanya diberantas, apalagi yang era presiden sebelumnya belum bisa dituntaskan karena mentok di salah satu ketum partai. Mudah-mudahan ini bisa semuanya. Ya, salam deg-degan, salam nyut-nyutan, dan salam empot ayam. Loh kok empot ayam, Gri? Oh, empot banteng. Empot kebo. Oke, terus kalau ini nanti benar, dampaknya apa ya bagi PDIP? Udah, nggak usah dibahas. Nanti aja kita bahas. Luar biasa ini dampaknya bagi PDIP. Pertama, dia akan geger semuanya mengklarifikasi dan rame-rame menangkis serangan ini, bahwa ini kriminalisasi, bahwa ini politisasi, dan ini adalah upaya-upaya penguasa untuk mengembosi PDIP. Paling itu nanti yang dia akan bangun narasi-narasinya. Ingat aja, ingat. Udah nggak jauh-jauh dari itu. Mudah-mudahan tidak hanya Hasto yang ngemeng bahwa ini kasus kecil itu tersangkut juga, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Oke ya teman-teman, ini adalah seru. Nanti mudah-mudahan kita bisa update cepat setelah ada press conference dari KPK. Seperti apa statusnya Hasto Kristianto. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.